Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat Bapak Himalaya Bima Kenzo STMT selaku dosen mata kuliah rekayasa gempa, dan tak pula yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Fadia Salsabila dengan NIM 12220310013 Universitas Valetehan. Alam tidak pernah memberikan peringatan panjang. Dalam sekejap, laut yang tadinya tenang bisa berubah menjadi kekuatan penghancur. Tsunami Banyuwangi 1994 menjadi bukti nyata bahwa bencana alam bukan hanya tentang alam, tetapi juga tentang sejauh mana kesiapan manusia dalam menghadapi resikonya. Melalui presentasi ini, saya akan membahas tentang analisis mekanisme dan relevansinya dalam rekayasa gempa pada tsunami Sunyi Banyuwangi 1994, yaitu guncangan ringan gelombang mematikan. Kenapa disebut guncangan ringan gelombang mematikan? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa itu tsunami? Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, yaitu pada gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti ombak besar, yang artinya ombak besar di pelabuhan. Di sini ada tanda-tanda dan cara menghadapinya. Di sini ada tanda-tanda tsunami. Yang pertama didahului dengan gempa bumi besar dan susutnya laut. Terdapat selang waktu antara terjadinya gempa bumi, yaitu gelombang air laut datang secara mendadak, dan terakhir, Indonesia tsunami terjadi kurang dari 40 menit setelah gempa bumi. Adapun cara menghadapinya jika Anda berada di laut. Yang pertama, jangan mendekat ke pantai. Yang kedua, arahkan perahu ke laut. Yang ketiga, jika gelombang pertama sudah datang dan surut kembali, jangan langsung turun ke daerah yang rendah. Dan yang terakhir, jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban. Dan jika Anda berada di sekitar pantai, yang pertama, segeralah lari ke tempat yang tinggi, dan yang kedua, beritahu kepada orang sekitar jika akan terjadinya tsunami. Langsung saja ke latar belakang. Pada tanggal 3 Juni 1994, wilayah pesisir selatan Banyuwangi, Jawa Timur, diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo, yang berpusat di lepas pantai selatan Pulau Jawa, sekitar 18 km di bawah permukaan laut. Meskipun guncangannya di darat terasa lemah, gempa ini memicu tsunami besar yang melanda pesisir Banyuwangi hingga Bali bagian barat. Gelombang tsunami mencapai ketinggian 13,9 meter di daerah Rajegwesi dan Pancar, menyebabkan 223 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka serta rusaknya bangunan-bangunan. Peristiwa ini dinamakan tsunami earthquake, yaitu gempa dengan pergerakan lambat pada zona subduksi yang menghasilkan tsunami tinggi tanpa guncangan kuat. Itulah yang tadi seperti di judul. Sehingga masyarakat tidak menyadari bahaya hingga gelombang tiba di pantai. Di sini kronologi peristiwa. Di sini tsunami earthquake. Terjadi gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo di lepas pantai Banyuwangi dengan kedalaman 18 km. Selanjutnya, pusat gempanya berada pada sekitar 200 km selatan Banyuwangi, di bawah dasar laut pada zona subduksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Ini lempeng Indo-Australia dan ini lempeng Eurasia. Terjadi patahan naik dengan pergerakan lambat mengangkat sebagian dasar laut secara tiba-tiba dan mendorong kolom air laut ke atas. Ini yang terjadi patahan dan terjadi patahan naik dengan pergerakan lambat. Gelombang tsunami mulai terbentuk di dasar laut sehingga deformasi vertikal ini dan menyebar ke arah pesisir selatan Jawa Timur serta sebagian Bali. Sekitar 40 menit setelahnya, gelombang tsunami pertama tiba di pantai Banyuwangi tanpa tanda-tanda peringatan atau surutnya air laut sebelumnya.
Ketinggian mencapai 10–13,9 meter di wilayah Rajegwesi dan Pancer. Dan beberapa menit setelahnya, gelombang kedua dan ketiga menyusul dengan kekuatan yang masih sangat besar mempengaruhi kerusakan. Di sini ada data peristiwa pada rekonstruksi tsunami Banyuwangi 1994. Tsunami paling tinggi terjadi di Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, dan Blitar. Bisa dilihat. Di sini ada waktunya. Ada waktu UTC pada 2 Juni 1994, pukulnya dia pukul 6. ISC-nya, USG tempatnya setempat pada 3 Juni, waktu setempat jamnya jam 1 malam. Magnitudo sebesar 7,8, kedalaman 18 km, epicentrumnya ini, sesarnya Sunda Megatrus. Kenapa sesarnya Sunda Megatrus? Pada lempeng Indo-Eurasia menurun ke lempeng Eurasia. Jenisnya jenis genta bumi strut, yaitu patahan naik terjadi, gelombang gempa tidak terlalu terasa, tetapi gelombangnya besar. Wilayah bencana Jawa Timur, Bali, Indonesia, intensitas max-nya pada MMI 5, yaitu sedang. Tsunami-nya setinggi 14 meter, korbannya 250 orang meninggal, 460 luka-luka, dan 23 orang hilang. Di sini ada dampak tsunami, menyebabkan sekitar 250 orang meninggal dunia, 127 orang hilang, dan 423 orang luka-luka, serta mengakibatkan kerusakan pada 1.500 rumah, jalan, dan fasilitas umum rusak. 278 perahu rusak dan hilang, serta permukiman penduduk pesisir pantai selatan Banyuwangi. Menyisakan juga trauma berat dan mendalam bagi para warga Pancer yang selamat. Para nelayan Pancer tidak akan melaut setiap Jumat Pon karena trauma. Di sini ada gambarnya, dampak-dampak yang terjadi pada tsunami Banyuwangi, dan di sini ada evakuasi korban-korban. Adapun analisis dari sisi rekayasa gempanya. Saat terjadi kondisi bencana, banyak bangunan roboh di pesisir. Seperti gambar tadi, struktur rumah umumnya tidak dirancang tahan gempa dan tsunami. Juga menggunakan pondasi dangkal. Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebab kerusakannya gaya dorong air laut, yaitu karena gelombangnya lebih dari 10 km. Juga terjadi erosi tanah, menyebabkan pondasi hilang daya dukung, dan tidak adanya elevasi lantai dasar, membuat bangunan langsung terendam. Di sini ada mitigasi umum dan rekomendasi rekayasa gempa. Yang pertama, mitigasi umum. Edukasi masyarakat dan latihan evakuasi rutin. Yang kedua, perencanaan tata ruang berbasis resiko bencana. Yang ketiga, rehabilitasi kawasan pesisir dengan vegetasi pelindung seperti hutan mangrove. Kembangkan tsunami evacuation atau TEB dengan kolom terbuka di bawah. Adapun rekomendasi rekayasa gempanya. Dalam ilmu teknik sipil diperlukan desain struktur tahan gempa dan tsunami di kawasan pesisir, serta desain elevated, yaitu lantai dasar tinggi. Yang kedua, gunakan pondasi dalam, tiang panjang atau borpel yang tahan erosi. Yang ketiga, ventilasi air di lantai dasar, agar aliran lewat tanpa merusak struktur. Dan yang terakhir, kembangkan tsunami evacuation TEB dengan kolom terbuka di bawah. Baik, kesimpulannya, tsunami Banyuwangi 1994 ini merupakan gempa bumi dangkal di zona subduksi selatan Jawa dengan kekuatan 7,8 magnitudo termasuk tsunami earthquake. Banyak korban terjadi dan masyarakat tidak sempat evakuasi. Kerusakan bangunan sangat parah karena sebagian besar tidak dirancang tahan gempa dan tsunami.
Dari sisi rekayasa gempa, peristiwa ini menunjukkan pentingnya desain struktur tahan gempa dan tsunami sesuai standar SNI. Penerapan peringatan dini, pemilihan material kuat, serta elevasi bangunan yang cukup dapat mengurangi resiko kerusakan dan korban di masa mendatang. Baik, dari peristiwa tsunami Banyuwangi 1994 ini, kita belajar bahwa bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa kita kurangi dengan ilmu dan perencanaan yang tepat. Sebagai calon insinyur sipil, kita memiliki tanggung jawab untuk merancang bangunan yang tangguh terhadap gempa dan tsunami, serta ikut membangun sistem mitigasi yang lebih baik di masa depan. Semoga dari pembahasan ini kita semua semakin sadar akan pentingnya rekayasa struktur dan kesiapsiagaan bencana dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.